Ya, rata-rata memang anak-anak muda zaman sekarang ini a priori ya mereka ahistori, jadi mereka nggak paham sejarah, mereka nggak peduli dengan sejarahnya, mereka nggak mau tahu lebih jauh tentang sejarah. Buat mereka sejarah cukup hanya sebatas pelajaran di sekolah. Nama saya Asep Kambali, profesi sebagai sejarawan. Publik lebih mengenalnya sebagai sejarawan muda, tapi juga ada yang mengatakan bahwa saya adalah guru sejarah keliling. Karena pekerjaan saya keliling Indonesia untuk mengajarkan sejarah. Saya mendirikan suatu gerakan yang usianya sudah 15 tahun, yaitu Komunitas Histori Indonesia sebagai wadah bagi kaum muda untuk peduli terhadap sejarah dan budaya bangsa. Yang pertama yang mesti kalian lakukan adalah belajar sejarah. Malahayati berperang mengusir Portugis. Portugis itu takut banget sama beliau. Ya, saya kira setiap orang yang kuliah di jurusan sejarah kemudian lulus dari sejarah bisa dikatakan bahwa dia adalah sejarawan. Orang yang bergelut di bidang sejarah menjadi peneliti meskipun dia tidak berlatar sejarah, tetapi dia menerbitkan buku sejarah, bisa dikatakan juga sejarawan. Nah, tetapi kan sejarawan ini bisa sejarawan akademis, bisa sejarawan yang non akademis tadi. Nah, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Tetapi memang yang akademis jauh lebih punya background yang luas. Nah, jadi saya sendiri sebenarnya secara akademis saya menekuni bidang sejarah, tetapi kemudian secara praktik, ya, secara empiris juga saya mendalami itu dengan bergelut di komunitas histori Indonesia, baik di penulisan maupun digerakkan di kegiatan, sehingga memang publik kemudian memberikan gelar sendiri. Jadi memang gelar sejarawan itu bukan diakui oleh kita gitu, tapi publik yang kemudian terutama media biasanya ya. Jadi Kang Asep ini profesinya saya bidang sejarah, ya udah yang menekuni bidang sejarah ya dinamakan sejarawan gitu. Komunitas Historia Indonesia merupakan satu gerakan yang saya dirikan sejak 22 Maret 2003 dan hingga saat ini memiliki hampir 25.500 orang di seluruh dunia. Anggotanya terdiri dari 63% anak muda dan di antara mereka mayoritas adalah para pelajar dan mahasiswa dan juga para pekerja swasta. Komunitas Histori Indonesia rutin mengadakan kegiatan mengunjungi museum, situs-situs sejarah atau benteng yang ada di seluruh Indonesia. Tapi memang karena lebih banyak pekerjaan saya di Jakarta sehingga memungkinkan bahwa kemudian kegiatan selalu diinisiasi, dipelopori di daerah Jakarta. Lipatan ini juga dihitung ternyata nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Wah, itu Jawa tuh begitu. Dan ada namanya, lipatan ini. Kegiatan komunitas Historia Indonesia sejauh ini yang paling populer adalah Night at the Museum. Kemudian kita punya Historia Amazing Race, ini juga sangat populer di karangan masyarakat karena kami sering menjadi partner penyelenggara, sering menjadi event organizer bagi banyak kalangan termasuk sekolah, kampus, bahkan perusahaan-perusahaan. Kemudian kegiatan lain adalah wisata Kota Tua Jakarta, ya. Kemudian ada namanya Jakarta Heritage Trails, ada Bandung Heritage Trails. Kita kasih nama Heritage Trail, Cirebon Heritage Trail, Cianjur Heritage Trails, kemudian Tangerang Heritage Trail. Jadi kita setiap daerah bikin seperti itu. Tetapi memang kita menjadi pelopor juga untuk penemuan-penemuan event kesejarahan yang sangat unik. Misalnya salah satunya ada menginap di museum. Nah, ini program yang sangat juga dinanti oleh anggota dan masyarakat. Dan yang terakhir kita bikin program silent walking tour. Jadi kita bikin jalan-jalan ke museum atau ke tempat bersejarah dengan menggunakan headphones, ya, sehingga itu membuat program menjadi berbeda. Dan ini kalau menginap di museum merupakan event pertama di dunia yang kemudian diikuti oleh Inggris tahun 2014 dan Amerika tahun 2016. Kemudian silent walking tour itu adalah event pertama di Indonesia karena di dunia tepatnya di Inggris itu sudah dibikin di Edinburgh, ya, seperti itu.
Saya sehari-hari adalah keliling Indonesia, menjadi pembicara, menjadi narasumber ya, dari mulai talk show, seminar, studium general gitu, kemudian konsultan ya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk ke beberapa negara di dunia. Saya diundang ke Paris, ke Amsterdam ya, ke Eropa terutama, dan ke beberapa negara di Asia. Nah, tujuannya adalah ingin belajar, mereka ingin belajar, ingin tahu, dan diminta saya untuk berbagi tentang bagaimana menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme melalui sejarah. Sebagai sejarawan tentu saya diminta banyak bercerita tentang sejarah-sejarah tertentu. Bank Indonesia misalnya salah satu lembaga negara yang meminta saya untuk merumuskan pahlawan-pahlawan yang akan masuk ke dalam uang baru di tahun 2016 yang lalu misalnya. Nah, perusahaan multinasional, brand-brand ternama juga sering menggunakan saya sebagai konsultan sejarah. Film, ya, layar lebar, kemudian drama musikal dan lain sebagainya, itu juga kerap menggunakan jasa saya sebagai sejarawan, sebagai konsultan sejarah. Coba, siapa pahlawan yang ada di uang 10.000 yang lama? Angkat tangan. Sultan? Ya, rata-rata memang anak-anak muda zaman sekarang ini a priori ya, mereka ahistori, jadi mereka nggak paham sejarah, mereka nggak peduli dengan sejarahnya, mereka nggak mau tahu lebih jauh tentang sejarah. Buat mereka sejarah cukup hanya sebatas pelajaran di sekolah. Itu pun tidak mereka kuasai, tidak mereka sukai, gitu. Akibatnya lagi bahwa sejarah itu tidak bernilai, gitu, tidak bernilai, disepelekan, bahkan lebih parahnya lagi, banyak orang tua yang tidak menginginkan anaknya kuliah di jurusan sejarah, tidak mengizinkan jika anaknya meminta kuliah di jurusan sejarah. Nah, ini menurut saya sangat memprihatinkan gitu. Karena ya tadi, bahwa anggapan bahwa sejarah ini tidak berguna, masa depannya suram gitu, itu masih menjadi momok bagi kalangan orang tua. Tidak sedikit yang berantem, yang kemudian berdebat dengan orang tuanya. Karena banyak anggota kami, komunitas historia Indonesia yang baru lulus SMA itu berkeinginan kuat untuk masuk di jurusan sejarah gitu. Mereka mesti berdebat dulu. Tapi banyak juga di antara mereka yang lolos kan. Kemudian mereka cerita, mereka bersyukur bahwa mereka berhasil masuk jurusan sejarah, dan mereka bangga menyampaikan itu ke saya. Dan mereka share di grup kami dengan para anggota yang lain, dan itu menjadi inspirasi. Jadi tahun ini banyak sekali di berbagai daerah yang anggota kami yang masuk jurusan sejarah, dan orang tuanya juga sudah mengizinkan gitu. Jadi memang ini cukup menarik sih buat saya gitu. Saya berjuang untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap sejarah, bahkan sampai ada yang mereka juga mau bekerja di bidang sejarah dengan kuliah di jurusan sejarah ini. Karena kan ketika mereka memutuskan untuk bekerja, untuk kuliah, berarti kan mereka memutuskan untuk bekerja di bidang hal yang sama kan. Saya keliling Indonesia misalnya, waktu ke Ambon, ketika kalau saya mengajar memang saya selalu menggunakan uang sebagai materi untuk saya bahan ajar ke anak-anak di sekolah. Aset kita, pahlawan kita ini sudah lama di uang 1.000, minta pindah di 100.000 karena lebih besar katanya. Saya bilang, kenapa mesti dipindah? 100.000 lebih besar. Oke, sekarang gini, karena guru sejarah ini mesti pinter ngeles kan. Jadi uang 1.000 itu dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. 100.000 pasti kamu nggak pegang, kamu nggak punya, saya bilang. Artinya pahlawan kalian jauh lebih dikenal di uang 1.000 ketimbang 100.000. Oh, kalau gitu biarin pahlawan kami tetap 1.000 saja. Nah, itu orang Ambon. Nah, yang lebih parah ketika saya ke Papua, mereka protes. Protesnya banyak banget. Pertama, mereka protes kenapa orang Papua itu seolah-olah dipaksa mempelajari sejarah Jawa dan Sumatera. Kenapa mereka dipaksa harus tahu Cut Nyadin, Diponegoro, dan lain sebagainya. Sementara orang Jawa, orang Sumatera nggak tuh dipaksa dalam tanda kutip mempelajari sejarahnya Papua. Siapa orang Jawa, orang Sumatera yang tahu pahlawannya Papua? Sangat terbatas gitu ya. Nah, oleh sebab itu mereka protes gitu. Kenapa Pak Asep pahlawan kita tidak pernah ada di uang katanya? Kenapa monyet dan burung boleh masuk? Nah, itu satu pertanyaan yang buat saya kocak, tapi saya mau tertawa takut dosa gitu. Karena takut ditimpukin gitu. Oke, saya bilang. Akhirnya saya menyatakan bahwa saya akan bantu. Pertama, bahwa
saya berjanji, saya bilang, bahwa saya akan bawa ini ke Jakarta, bahwa pahlawan kalian mesti masuk. Dilalang 2016 saya diminta BI, dan itu perjuangan saya juga untuk kemudian memprioritaskan bahwa harus ada satu dari orang Papua yang masuk, dan itu berhasil. Frans Kaisiepo di uang 10.000 yang baru ini. Pesan orang tua saya, habis lulus SD saya ditawarin mau nggak SMP, mau. Tapi kalau lulus ya berarti kamu bagus, enggak juga nggak apa-apa. Pesan saya bahwa anak muda zaman sekarang ini mestinya jauh lebih hebat kontribusinya, kreativitasnya, karya-karyanya bagi bangsa ini. Kenapa? Karena Republik ini sekarang sudah di alam kemerdekaan. Teknologi sudah canggih. Informasi begitu deras. Kalau di antara mereka sekarang kurang inovatif, kurang kreatif, keterlaluan. Ya, zaman dulu teknologi belum ada. Ya, masih yang konvensional. Tapi anak-anak muda kita sudah jauh lebih hebat. Lihat di belakang ini. Mereka, Muhammad Yamin yang ini nih, usianya baru 17 tahun waktu dia bikin Kongres Pemuda, yang bahkan usulan dari Muhammad Yamin ini ya diterima sebagai kemudian naskah deklarasi Sumpah Pemuda, yang kemudian menjadi naskah itu. Naskah Sumpah Pemuda yang ada di belakang saya. Nah, oleh sebab itu anak-anak muda juga mesti tahu bahwa dulu sejarah itu dirancang oleh anak-anak muda dengan umur yang kurang lebih sama dengan mereka, belasan tahun. Mulai hari ini, tancapkan lagi pikiran, benamkan lagi paradigma kalian bahwa sejarah itu penting, dan sejarah itu adalah harus menjadi bagian dari kita.